Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 kelas HK 18D akan mempresentasikan mata kuliah hukum penanaman modal dengan tema kebijakan penanaman modal di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum. Kelompok kami ada 4 anggota. Yang pertama saya pribadi, Wawan Indokumana, dan ada Bu Wiwin, kemudian ada Hilda Nubitasari, terakhir ada Iskandar. Presentasi akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama mengenai pengertian penanaman modal, kemudian ada koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal, kemudian kebijakan penanaman modal di Indonesia, dan yang terakhir prinsip-prinsip hukum penanaman modal. Berikut pemaparan presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian penanaman modal. Investasi atau penanam modal adalah suatu penanam modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, natural person maupun badan hukum, adalah upaya meningkatkan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang dibentuk uang tunai, cash money, peralatan, aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanaman modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mengatur koordinasi dan kebijakan penanaman modal yang termuat dalam bab ke-12 pasal 27 yang menyatakan pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antara instansi pemerintah, dengan Bank Indonesia, antara instansi pemerintah dengan daerah, maupun antara pemerintah daerah. Kedua, koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Permasalahan daya saing investasi Indonesia. Pertama, adanya inkonsistensi kebijakan, pengaturan dan implementasi investasi. Kemudian yang kedua, rendahnya koordinasi di antara lembaga terkait, baik antara sesama lembaga maupun antara instansi pemerintah pusat dan daerah, di mana mereka cenderung bertindak secara sektoral. Ketiga, Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kebijakan penanaman modal di Indonesia. Kebijakan penanaman modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu pada bab 3 pasal 5 sampai dengan 8 sebagai berikut. Yang pertama, pada pasal 5 disebutkan bahwa pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut. Yang kedua, dalam pasal 6 disebutkan bahwa bidang-bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing secara penguasaan penuh ialah bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Yang ketiga, dalam pasal 7 disebutkan bahwa selain yang tersebut pada pasal 6 ayat 1, pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu di mana tidak boleh lagi ditanam modal asing. Yang keempat, pada pasal 8, penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip-prinsip hukum penanaman modal terbagi menjadi 7 bagian, diantaranya 1. Prinsip kepastian hukum, 2. Prinsip keterbukaan, 3. Prinsip akuntabilitas, 4. Prinsip efisiensi berkeadilan, 5. Prinsip kebersamaan, 6. Prinsip berkelanjutan, dan yang terakhir adalah prinsip berwawasan lingkungan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, kelompok 2
Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa menambah ilmu bagi kelompok kami pribadi, khususnya dan umumnya bagi kita semua. Kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.